di sini saya akan di sini saya akan sedikit mewawancarai Mbak Zia, di mana terkait untuk promosi jabatan dari jabatan SR Manager Finance ke VP Business Support. Apakah sudah siap, Mbak? Sudah siap. Baik, yang pertama bisa diceritakan sebuah pengalaman ketika Anda menghadapi masalah kompleks di definisi keuangan, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi akar masalah tersebut. Ya, jadi saya pernah menghadapi masalah laporan keuangan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara estimasi dan hasil aktuaris. Yang kedua, bagaimana Anda memastikan bahwa informasi yang Anda kumpulkan untuk memecahkan suatu masalah benar-benar relevan dan akurat? Saya itu memverifikasi informasi dengan menggunakan metode triangulasi, membandingkan data dari beberapa sumber seperti laporan internal, audit, eksternal, dan data historis. Lalu bagaimana Anda menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara berbagai elemen masalah? Bisakah Anda berikan contoh konkret dari pengalaman Anda tersebut? Nah, dalam kasus laporan yang tidak akurat, itu saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, misalnya seperti input manual yang tidak standar dan kurangnya pelatihan staf. Nah, hasil analisis tersebut itu membantu kami merancang solusi berupa sistem otomatis input data untuk meningkatkan akurasi laporan seperti itu. Baik, ketika Anda menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian, metode apa yang Anda gunakan untuk melakukan analisis dan memastikan keputusan tetap berdasarkan data? Nah, saya menggunakan analisis skenario dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil terburuk dan terbaik dan paling mungkin. Metode ini membantu saya menyusun strategi mitigasi risiko yang tetap berbasis data meskipun kondisinya yang tidak pasti. Ya, terus langkah apa saja yang Anda ambil untuk mengembangkan solusi terhadap masalah keuangan yang kompleks? Bisakah Anda memberikan contoh keputusan yang Anda buat dan alasan mengapa Anda memilih solusi tersebut? Nah, dalam menghadapi cash flow yang tidak stabil, itu biasanya saya memutuskan untuk mengimplementasikan dynamic discounting pada pembayaran supplier. Nah, langkah ini tuh melibatkan analisis kebutuhan keuangan, diskusi dengan tim operasional, dan simulasi dampak finansialnya. Nah, ini dipilih karena memberikan penghematan biaya jangka pendek tanpa mengaruhi hubungan dan supplier seperti itu. Ya, lalu bagaimana Anda memastikan keputusan yang diambil tepat waktu, namun tetap mempertimbangkan semua aspek risiko yang mungkin bisa terjadi? Saya memprioritaskan analisis cepat dengan menggunakan data yang tersedia dan mengadakan diskusi dengan tim ahli untuk mengevaluasi potensi risiko keputusan dibuat dengan pendekatan literatif yang memungkinkan penyesuaian jika risiko baru teridentifikasi. Setelah solusi diterapkan, bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilannya? Indikator apa yang Anda gunakan untuk mengukur efektivitas dari solusi tersebut? Nah, saya biasanya menggunakan KPI seperti ketepatan waktu laporan, pengurangan biaya, dan peningkatan efisiensi operasional sebagai indikator keberhasilan. Nah, misalnya setelah menerapkan otomatisasi dalam laporan keuangan, efisiensi meningkat sebesar 25% berdasarkan waktu penyelesaian laporan bulanan. Bisa Anda ceritakan sebuah pengalaman ketika hasil dari keputusan Anda tidak sesuai dengan harapan? Langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi dan memperbaiki situasi tersebut? Nah, ketika mengimplementasi software akuntansi baru menghasilkan migrasi yang lebih lambat dari ekspektasi saya. Nah, saya segera mengevaluasi proses pelatihan staf dan menyelesaikan modul pelatihan agar lebih praktis. Bisa diceritakan pengalaman Anda ketika Anda harus mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menyelesaikan sebuah masalah besar, lalu bagaimana Anda memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap dan juga akurat?
Ketika mempersiapkan laporan due diligence atau akuisisi, saya mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan target, riset pasar eksternal, dan wawancara manajemen untuk memastikan kelengkapannya. Nah, saya membuat daftar periksa semua informasi yang diperlukan. Akurasi data diverifikasi melalui triangulasi dengan sumber terpercaya dan cross-check ulang dengan auditor independen. Lalu dalam pekerjaan Anda, bagaimana cara Anda mengidentifikasi sumber data yang paling relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis? Kalau saya memulai dengan mengidentifikasi tujuan keputusan strategis dulu, kemudian memilih sumber data yang langsung terkait dengan tujuan tersebut. Nah, sebagai contoh, dalam analisis peluang investasi, saya mengutamakan data pasar proyeksi ekonomi dan laporan performa industri yang telah diverifikasi. Ketika Anda menghadapi masalah yang kompleks, bagaimana Anda menentukan informasi mana yang relevan dan mana yang tidak? Bisakah Anda memberikan contoh kasus di mana Anda harus menyaring banyak data untuk menemukan informasi penting? Nah, saya menganalisis laporan keuangan untuk restrukturisasi. Saya fokus pada data yang berdampak secara langsung, seperti margin laba, rasio utang, dan biaya overhead. Dengan menggunakan teknik analisis Pareto, saya menyaring data hingga 20% elemen yang memberikan dampak hingga 80% pada keputusan. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sudah mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan bisnis? Nah, saya rutin memantau sumber terpercaya seperti laporan terkini, berita industri, dan pembaruan internal. Nah, sebagai contohnya ketika menyusun strategi ekspansi, saya itu menggunakan data pasar yang diperoleh dalam 6 bulan terakhir untuk memastikan relevansi dan validitasnya. Ya, bisa diceritakan sebuah situasi ketika Anda menggunakan data untuk mendukung rekomendasi atau keputusan penting, metode analisis apa yang Anda gunakan dan bagaimana Anda mengambil hasil analisis tersebut dapat diandalkan. Nah, dalam merekomendasikan investasi teknologi baru, saya biasanya menggunakan analisis ROI dan break-even point. Saya memastikan data dapat diandalkan dengan verifikasi asumsi dasar seperti proyeksi pendapatan dan biaya melalui diskusi dengan tim terkait dan validasi data historis saya. Ketika Anda menghadapi data yang tidak konsisten atau bertentangan, bagaimana cara Anda menangani situasi tersebut? Ketika menghadapi laporan keuangan yang berbeda antara cabang dan pusat, saya biasanya mengadakan pertemuan untuk membandingkan proses pelaporannya masing-masing. Nah, setelah menemukan penyebabnya, yaitu perbedaan format pelaporan, saya menyelaraskan standar pelaporan untuk mencegah masalah di kemudian harinya. Bisakah Anda berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda mengintegrasikan informasi dari berbagai divisi atau fungsi untuk menyelesaikan masalah lintas departemen? Dalam proyek implementasi ERP, saya mengintegrasikan data dari divisi keuangan, operasional, dan logistik. Nah, saya membuat tim lintas fungsi untuk memastikan setiap divisi memberikan input yang relevan. Setelah itu, data diharmonisasikan menggunakan platform ERP agar selaras dan dapat diakses seluruh pihak. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan berbasis data yang Anda buat dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhan organisasi? Nah, kalau saya selalu menggunakan pendekatan kolaboratif ya, memastikan setiap keputusan dievaluasi oleh tim lintas fungsi yang tujuannya untuk menilai dampaknya terhadap aspek keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Selain itu, saya juga memonitor hasil keputusan menggunakan KPI yang telah disepakati sendiri. Bisa diceritakan pengalaman Anda ketika Anda menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan di Departemen Keuangan? Apa pendekatan kreatif yang Anda gunakan dan bagaimana hasilnya? Saya menghadapi tantangan arus kas yang tidak stabil akibat pembayaran supplier yang tidak terjadwal. Nah, solusi inovatif yang saya gunakan pada saat itu adalah menerapkan sistem dynamic discounting
di mana supplier mendapatkan diskon jika mereka memilih pembayaran yang lebih cepat. Nah, pendekatan ini berhasil meningkatkan likuiditas perusahaan sebesar 15% dalam 3 bulan. Ya, lalu bagaimana Anda mendorong tim Anda untuk berpikir di luar kotak saat mengalami masalah yang kompleks? Bisakah Anda berikan contoh konkretnya? Nah, dalam sebuah proyek penghematan biaya, saya tuh mengadakan sesi brainstorming tanpa batasan ide, di mana setiap anggota tim didorong untuk mengusulkan solusi apapun tanpa takut salah. Salah satu ide yang muncul adalah penggunaan teknologi RPA, Robotic Process Automation, untuk proses pengeluaran. Nah, ide ini diimplementasikan dan berhasil mengurangi waktu proses hingga 30%. Pernahkah Anda mempertanyakan cara kerja tradisional atau kebijakan yang sudah lama berlaku di perusahaan? Bagaimana Anda menyampaikan ide perusahaan tersebut dan apa tanggapannya? Nah, ketika proses pelaporan keuangan manual yang menyebabkan keterlambatan, saya itu mengusulkan digitalisasi menggunakan software akuntansi terkini. Saya menyampaikan ide ini melalui presentasi kepada manajemen, menunjukkan proyeksi efisiensi waktu dan penghematan biayanya. Setelah menerima tanggapan positif, ide tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik. Nah, lalu bagaimana Anda menghadapi situasi ketika ide kreatif Anda bertentangan dengan pendekatan konvensional yang digunakan di perusahaan? Nah, saat mengusulkan otomatisasi proses keuangan, beberapa pihak itu khawatir kehilangan kontrol manual. Nah, saya menangani situasi ini dengan menunjukkan uji coba terbatas, mendemonstrasikan bahwa otomatisasi tidak hanya aman, tetapi juga dapat meningkatkan akurasi. Pendekatan ini akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan. Lalu bisa diceritakan inisiatif yang Anda ambil untuk meningkatkan proses atau sistem yang sudah ada meskipun tidak ada tekanan untuk berubah. Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan itu? Nah, kalau saya sendiri melihat peluang untuk meningkatkan efisiensi itu melalui otomatisasi laporan pajak ya. Meskipun tidak ada kebutuhan dari sistem yang ada, saya itu termotivasi oleh potensi penghematan waktu dan mengusulkan proyek tersebut. Setelah implementasi, tim dapat mengurangi waktu kerja pada laporan pajak sebesar 40%. Nah, sebagai pemimpin, bagaimana Anda memastikan tim Anda terus berpikir kreatif dan berani melampaui batas yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik? Kalau saya selalu memfasilitasi pelatihan dan lokakarya tentang pemikiran kreatif mereka. Jadi memberikan ruang kepada tim untuk bereksperimen tanpa mereka takut gagal. Saya juga memberikan penghargaan pada ide-ide baru yang sukses maupun proses belajar dari kegagalan itu. Lalu apa strategi Anda untuk menciptakan budaya kerja yang mendorong inovasi di setiap tingkat organisasi? Saya selalu mendorong komunikasi yang terbuka, di mana setiap ide dihargai, terlepas dari posisi seseorang. Nah, selain itu, saya menetapkan program Innovation Friday, di mana anggota tim dapat mendedikasikan waktu untuk mengembangkan ide-ide barunya. Lalu bagaimana Anda menilai keberhasilan dari sebuah ide atau solusi inovatif yang Anda atau tim Anda terapkan? Kalau saya menggunakan KPI spesifik seperti penghematan biaya, peningkatan efisiensi, atau kepuasan pelanggan. Nah, contohnya itu setelah menerapkan dynamic discounting, kami mengukur keberhasilannya dari peningkatan arus, kas, dan umpan balik positif dari supplier. Iya, bisa diceritakan pengalaman Anda dalam menyusun prosedur untuk memantau tugas tim Anda. Bagaimana cara Anda memastikan tugas-tugas tersebut berjalan sesuai dengan rencana? Saya pernah menyusun prosedur pemantauan menggunakan dashboard berbasis KPI untuk keuangan. Setiap anggota tim mengisi laporan mingguan yang terintegrasi dalam sistem, dan saya memantau progresnya secara real time. Saya juga mengadakan rapat evaluasi menggunakan mingguan untuk memastikan tugas berjalan dengan baik sesuai rencana. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana tugas atau tanggung jawab tim Anda tidak mencapai target yang ditetapkan? Nah, ketika target penghematan anggaran tidak tercapai, biasanya
Saya mengidentifikasi hambatan melalui diskusi dengan tim. Kami merevisi strategi dengan menyesuaikan alokasi sumber daya dan memberikan pelatihan tambahan yang akhirnya dapat membantu tim mencapai target dalam waktu yang diperpanjang. Lalu bagaimana Anda menentukan prioritas dalam menangani beberapa proyek atau tanggung jawab yang bersaing? Bisakah Anda memberikan contoh bagaimana Anda membuat keputusan tersebut? Dalam menangani proyek laporan audit dan restrukturisasi biaya secara bersamaan, saya menggunakan matriks Eisenhower untuk memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya. Saya biasanya memprioritaskan pelaporan audit karena memiliki tenggat waktu yang lebih sedikit atau ketat, sementara restrukturisasi dilakukan paralel dengan delegasi yang tepat. Seperti itu. Ya, ketika sumber daya terbatas, bagaimana Anda mengalokasikan waktu, tenaga, atau anggaran untuk memastikan hasil maksimal? Dalam sebuah proyek dengan anggaran terbatas, saya itu fokus pada inisiatif dengan ROI tertinggi. Saya juga mengoptimalkan waktu dengan membagi tugas ke tim kecil yang memiliki keahlian spesifik, sehingga efisiensi tetap terjaga. Ya, bisa Anda ceritakan tentang sebuah rencana jangka panjang yang Anda buat untuk tim atau departemen Anda? Apa saja langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan rencana tersebut berjalan sesuai dengan tujuan? Nah, saya pernah merancang strategi 3 tahun untuk meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. Langkah-langkahnya itu meliputi implementasi ERP, pelatihan tim, dan monitoring berkala. Setiap kuartal, saya mengevaluasi progres terhadap milestone yang telah ditetapkan untuk memastikan tujuan tercapai. Ya, lalu bagaimana Anda mengintegrasikan perubahan atau situasi tantangan baru ke dalam rencana yang telah dibuat sebelumnya? Jadi ketika terjadi perubahan regulasi pajak yang mempengaruhi rencana keuangan, saya segera mengadakan rapat untuk menyelesaikan strategi. Saya merevisi jadwal kerja dan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menangani dampaknya tanpa mengganggu rencana-rencana lainnya. Iya, berikan contoh situasi di mana Anda harus mengatur prioritas ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang mendesak. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan Anda tidak mengorbankan tujuan strategis? Saat perusahaan mengalami tekanan likuiditas mendadak, saya memprioritaskan renegosiasi dengan supplier atas proyek jangka panjang. Saya memastikan keputusan tersebut tidak mengorbankan tujuan strategis dengan tetap menjaga komunikasi transparan dan stakeholder. Ya, lalu bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan operasional sehari-hari dan juga tugas strategi jangka panjang? Nah, saya membagi waktu menggunakan prinsip 70/30, di mana 70% waktu dialokasikan untuk operasional dan 30% untuk tugas strategis. Seperti itu. Lalu dalam peran Anda saat ini, bagaimana Anda menangani detail administratif tanpa kehilangan fokus pada aspek strategis pekerjaan Anda? Kalau saya itu menggunakan software manajemen seperti Trello atau Asana untuk mengelola detail administratif. Dengan sistem ini, saya dapat melacak progres tanpa terlalu banyak waktu terlibat, sehingga fokus pada strategi tetap terjaga. Ya, bisa diceritakan pengalaman di mana Anda harus menyesuaikan gaya manajemen atau komunikasi Anda untuk bekerja efektif dengan tim atau kolega dari latar belakang yang berbeda. Apa yang Anda gunakan dan bagaimana hasilnya? Nah, ketika saya memimpin tim lintas budaya dalam proyek regional, saya menyesuaikan gaya komunikasi dengan lebih banyak mendengar dan menggunakan pendekatan yang inklusif. Saya juga memastikan setiap anggota merasa dihargai dengan memberikan umpan balik positif. Hasilnya, tim dapat bekerja secara sinergis dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Lalu bagaimana Anda menghadapi situasi di mana perubahan yang tiba-tiba mempengaruhi pekerjaan Anda? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk menyesuaikan diri? Nah, ketika perusahaan mengalami perubahan struktur organisasi, saya segera mempelajari peran baru dan berdiskusi dengan atasan untuk memahami ekspektasi. Saya juga menyusun prioritas baru untuk memastikan bahwa adaptasi berjalan lancar tanpa mengorbankan produktivitas.
Lalu bagaimana senior manager finance? Pernahkah Anda diberikan tanggung jawab yang berbeda dari biasanya? Bagaimana Anda memastikan diri tetap efektif dan tugas baru tersebut? Nah, saya pernah diminta memimpin implementasi sistem ERP untuk memastikan efektivitas. Saya mempelajari sistem tersebut melalui pelatihan intensif dan membangun hubungan dengan vendor teknologi. Saya juga membentuk tim lintas fungsi untuk mendukung pelaksanaan proyek yang selesai lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Lalu bagaimana rencana Anda mempelajari hal-hal baru atau mengembangkan keterampilan baru saat Anda menghadapi tanggung jawab baru di tempat kerja? Kalau saya menggunakan pendekatan belajar cepat ya, termasuk membaca literatur terkait, mengikuti pelatihan, dan meminta mentor dari kolega yang berpengalaman. Sebagai contoh, saat menghadapi tanggung jawab baru dalam manajemen risiko, saya menyelesaikan kursus online tentang strategi mitigasi risiko. Bisa Anda ceritakan sebuah situasi di mana Anda menghadapi kendala besar dalam pekerjaan Anda, lalu bagaimana Anda tetap termotivasi dan efektif dalam mencapai tujuan Anda? Saat menghadapi kendala likuiditas yang signifikan, saya tetap fokus dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Saya juga melibatkan tim untuk berbagi tanggung jawab dan memberikan motivasi kepada mereka. Dengan pendekatan ini, kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap. Lalu bagaimana cara Anda mengelola stres dan juga menjaga semangat tim ketika menghadapi tekanan atau kesulitan yang terus-menerus? Kalau saya selalu mendorong tim untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan dengan memberikan fleksibilitas jam kerja. Saya juga mengadakan sesi check-in rutin untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan dukungan emosional dengan baik. Nah, pendekatan ini membantu tim tetap termotivasi meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Lalu ketika terjadi perubahan budaya atau kebijakan di perusahaan, bagaimana Anda memastikan diri dan juga tim Anda bisa beradaptasi dengan baik? Nah, saya biasanya memulai dengan mengkomunikasikan alasan di balik perubahan secara transparan kepada tim ya. Dan saya juga mengadakan pelatihan untuk membekali mereka dengan keterampilan baru yang diperlukan. Hasilnya, tim dapat beradaptasi dengan cepat dan mendukung kebijakan yang baru. Ya, apakah Anda pernah mengalami konflik nilai atau pendekatan dengan tim baru? Bagaimana Anda menyelaraskan nilai atau pendekatan tersebut dengan visi perusahaan? Nah, saat bergabung dengan tim baru, saya menemukan bahwa pendekatan mereka kurang sejalan dengan budaya perusahaan. Saya menggunakan diskusi terbuka untuk menjelaskan visi perusahaan dan memfasilitasi sesi kerja bersama untuk menyelaraskan pendekatan mereka dengan visi tersebut. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana ide atau usulan Anda ditolak? Apa yang Anda lakukan untuk tetap termotivasi dan juga produktif? Ketika ide saya tentang efisiensi biaya ditolak, saya meminta umpan balik untuk memahami alasan penolakan tersebut. Jadi, saya merevisi usulan berdasarkan masukan dan mencoba menyampaikan kembali dengan perspektif yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, bagaimana Anda memprosesnya dan terus bergerak maju tanpa mempengaruhi performa kerja Anda? Nah, setelah gagal dalam implementasi sistem baru, saya melakukan evaluasi untuk menemukan akar penyebabnya. Saya berfokus pada pembelajaran dari kegagalan tersebut dan memotivasi tim untuk mencoba pendekatan yang lain. Saya juga biasanya memastikan komunikasi terbuka sehingga semangat tim itu tetap terjaga. Bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda bekerja di bawah tekanan dengan tenggat waktu yang sangat ketat, bagaimana Anda mengelola tekanan tersebut dan bagaimana Anda memastikan tugas tetap selesai dengan kualitas yang baik? Nah, dalam menghadapi deadline laporan audit tahunan, saya itu biasanya menyusun jadwal detail dengan membagi tugas berdasarkan keahlian tim saya. Saya menggunakan alat manajemen proyek untuk memantau progres harian dan mengadakan checkpoint rutin untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, laporan selesai sesuai waktu dan standar yang ditetapkan. Lalu bagaimana cara Anda menjaga ketenangan ketika menghadapi situasi penuh tekanan di tempat kerja, terutama saat menjadi panutan di
bagi tim? Nah, saya fokus pada pengendalian emosi dan komunikasi yang jelas. Nah, ketika proyek mengalami kendala, saya tetap memberikan arahan yang tenang kepada tim, mendorong mereka untuk fokus pada solusi. Sikap ini dapat membantu menciptakan suasana kerja yang positif meskipun dalam situasi yang cukup sulit. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda menghadapi posisi atau perbedaan pendapat yang kuat terhadap keputusan atau strategi Anda? Lalu bagaimana cara Anda mempertahankan fokus dan juga profesionalisme dalam situasi tersebut? Kalau saya selalu mengedepankan diskusi terbuka ya untuk memahami sudut pandang pihak lain. Dalam sebuah proyek pengurangan biaya, strategi saya awalnya ditolak. Saya kemudian merevisi pendekatan berdasarkan masukan yang relevan dan mempresentasikannya ulang dengan data pendukungnya. Hasilnya apa? Hasilnya strategi akhirnya disetujui dengan dukungan yang penuh. Lalu bisakah Anda menceritakan situasi di mana Anda harus mengambil keputusan penting dengan informasi yang terbatas atau kondisi yang tidak pasti? Bagaimana Anda tetap tenang dan membuat keputusan yang tepat? Nah, ketika menghadapi perubahan mendadak pada regulasi pajak, saya harus membuat keputusan cepat terkait strategi pembayaran. Dengan data terbatas, saya mengadakan konsultasi dengan tim hukum dan keuangan untuk mengevaluasi risiko. Keputusan saya, meskipun mendesak, menghasilkan kepatuhan regulasi tanpa mengganggu operasional. Ketika tim Anda Nah, ayo. Ini nomor 5 kan? Ya. hari saya di IG. Aku mulai mendalami sebagai dia. Ketika tim Anda merasa tertekan atau kewalahan, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk membantu mereka mengatasi tekanan tersebut dan tetap fokus pada solusi yang konstruktif? Nah, saya memprioritaskan komunikasi dengan mengadakan sesi check-in untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Nah, selain itu saya mendelegasikan tugas sesuai dengan kekuatan masing-masing anggota tim dan memberikan jeda waktu untuk mengurangi tekanan. Ya, lalu bagaimana Anda mengubah stres atau tekanan menjadi motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik? Berikan sebuah contoh konkretnya. Nah, saat menghadapi proyek merger dengan deadline yang ketat, saya motivasi tim dengan menetapkan milestone kecil yang dirayakan setiap tercapai. Tekanan tinggi justru memacu kami untuk lebih fokus dan kreatif yang menghasilkan penyelesaian proyek lebih awal dari jadwalnya. Lalu bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda mengalami kegagalan atau kesalahan di tempat kerja, bagaimana Anda menanganinya dan apa yang Anda lakukan untuk menjaga profesionalisme serta memulihkan situasi tersebut? Nah, ketika sistem baru yang saya implementasikan tidak berjalan dengan baik, saya segera mengidentifikasi masalah, meminta umpan balik dari tim, dan menyusun ulang pelatihan untuk pengguna. Dengan langkah tersebut, sistem hasil dioptimalkan dan hubungan dengan pengguna itu dapat terjaga dengan baik. Ya, lalu bagaimana Anda memastikan bahwa tekanan yang Anda hadapi tidak mempengaruhi hubungan atau komunikasi Anda dengan anggota tim maupun kolega lain? Saya selalu menjaga profesionalisme ya, dengan memisahkan tekanan kerja dari interaksi personal saya. Nah, saya memastikan komunikasi tetap positif dan menghargai kontribusi setiap individu sehingga hubungan kerja kami tetap baik. Lalu apa strategi Anda dalam menghadapi beberapa proyek penting sekaligus dengan tenggat waktu yang berdekatan? Bagaimana Anda memastikan setiap proyek tetap mendapat perhatian dan kualitas yang optimal? Nah, saya menggunakan metode time blocking untuk membagi waktu secara proporsional sesuai prioritas proyek. Selain itu, saya memanfaatkan alat manajemen proyek untuk melacak progres dan mengadakan rapat singkat mingguan untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana saya. Lalu ketika harus bekerja di luar jam normal untuk memenuhi tenggat waktu, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga kesehatan mental Anda? Nah, saya memastikan istirahat yang cukup di sela-sela pekerjaan dengan menerapkan teknik Pomodoro untuk menjaga energi.
Selain itu, saya menyempatkan waktu untuk aktivitas relaksasi seperti olahraga ringan atau meditasi untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik saya. Lalu bisa Anda ceritakan pengalaman Anda saat menyelesaikan proyek yang membutuhkan perhatian besar terhadap detail, bagaimana Anda memastikan semua aspek proyek terlaksana dengan tepat? Dalam proyek implementasi sistem ERP, saya membuat daftar periksa detail untuk setiap tahap proyek, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga uji coba akhir. Ya. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana ada resiko kesalahan kecil yang dapat berdampak besar pada hasil akhir? Ketika memeriksa laporan keuangan tahunan, saya menggunakan pendekatan double check oleh dua tim yang berbeda untuk memastikan akurasi. Potensi kesalahan kecil seperti salah ketik angka diatasi dengan validasi otomatis melalui perangkat lunak akuntansi. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa Anda dan juga tim Anda selalu memenuhi tenggat waktu tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan? Bisa Anda berikan contoh konkretnya? Nah, saat mempersiapkan laporan audit, saya membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing anggota tim saya dan menetapkan tenggat waktu internal lebih awal dari jadwal sebenarnya. Dengan cara ini, kau memiliki waktu tambahan untuk melakukan review akhir tanpa tergesa-gesa. Baik, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda hampir tidak dapat memenuhi tenggat waktu? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk menyelesaikannya agar tepat waktu? Dalam proyek restrukturisasi anggaran, kami hampir terlambat karena volume data yang begitu besar. Saya segera mendelegasikan tugas tambahan ke tim yang lebih kecil dan menggunakan alat otomatisasi untuk mempercepat analisis. Proyek akhirnya selesai tepat waktu dengan hasil yang memadai. Lalu, bisakah Anda berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda mengorganisasi tugas-tugas kompleks dengan banyak detail? Apa sistem atau alat yang Anda gunakan untuk memastikan semuanya terkendali? Dalam proyek penggabungan laporan dari beberapa divisi, saya menggunakan software seperti Microsoft Project untuk mengelola timeline dan tugas-tugas yang spesifik. Setiap tugas dikelompokkan berdasarkan prioritas dengan notifikasi otomatis untuk tenggat waktu yang mendekat. Lalu bagaimana Anda melatih diri untuk tetap fokus dan juga memperhatikan detail saat bekerja di lingkungan yang penuh dengan gangguan? Saya menggunakan teknik time blocking, di mana saya menetapkan waktu khusus untuk tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selain itu, saya menghindari gangguan dengan mematikan notifikasi selama waktu kerja yang intensif. Ya, bisa Anda ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus mengambil keputusan penting, lalu bagaimana Anda memastikan bahwa Anda telah mempertimbangkan semua detail yang relevan sebelum bertindak? Saat memutuskan investasi pada teknologi baru, saya biasanya memastikan semua faktor dipertimbangkan seperti biaya awal, potensi ROI, dan dampaknya terhadap operasional. Lalu bagaimana Anda memeriksa ulang atau memvalidasi pekerjaan sebelum menyelesaikannya untuk memastikan tidak ada kesalahan? Nah, saya itu menerapkan prinsip dua lapis pemeriksaan, review internal oleh tim saya dan validasi eksternal oleh auditor independen. Selain itu, saya menggunakan checklist untuk memverifikasi bahwa semua elemen penting telah diperiksa dengan baik. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa anggota tim Anda juga bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi? Apa yang Anda lakukan jika ada kesalahan detail dalam pekerjaan tersebut? Saya memberikan pelatihan tentang pentingnya ketelitian dan menyediakan template standar untuk meminimalkan kesalahan. Jika terjadi kesalahan, saya mengadakan sesi evaluasi bersama untuk memahami penyebab dan mencegah pengulangan di masa depan. Lalu ketika pengolahan proyek besar, bagaimana Anda memeriksa hasil akhir dari pekerjaan tim untuk memastikan semua detail sesuai dengan standar? Saya biasanya membagi proses review menjadi beberapa tahap dengan fokus pada aspek tertentu, seperti akurasi data dan kepatuhan terhadap kebijakan. Sebelum final, saya melakukan uji coba untuk memastikan hasil akhir memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu dalam peran Anda sebagai senior manager finance, bagaimana Anda mengambil tindakan proaktif untuk mendorong perubahan yang berkontribusi pada peningkatan
peningkatan proses bisnis atau efisiensi keuangan? Bisakah Anda berikan contohnya? Saya menginisiasi implementasi otomatisasi pelaporan keuangan menggunakan software ERP. Langkah ini diambil untuk mengurangi waktu pemrosesan laporan bulanan dari 10 hari menjadi 5 hari. Baik, bisa Anda ceritakan tentang situasi di mana Anda mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah yang timbul, meskipun tidak ada instruksi langsung. Bagaimana hasilnya dan bagaimana Anda memastikan langkah Anda bahwa berdampak positif bagi perusahaan? Nah, ketika saya melihat tingginya tingkat biaya operasional pada satu divisi, saya mengambil inisiatif untuk menganalisis data biaya tanpa menunggu instruksi. Hasilnya, saya menemukan peluang penghematan dengan menegosiasikan ulang kontrak vendor. Langkah ini berhasil menghemat biaya hingga 15%. Lalu bagaimana Anda memotivasi diri untuk terus bekerja keras dalam proyek yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang dan menghadapi banyak juga tantangan? Apakah Anda memiliki metode tertentu untuk mempertahankan motivasi diri dan juga tim? Nah, kalau saya memecah proyek besar menjadi milestone kecil dan merayakan pencapaian setiap milestone bersama tim. Selain itu, saya menetapkan target pribadi yang selaras dengan tujuan proyek seperti penguasaan keterampilan baru yang relevan, membantu menjaga semangat dan fokus hingga proyek selesai. Lalu bisa Anda ceritakan tentang suatu proyek atau target jangka panjang yang memerlukan usaha dan juga ketekunan ekstra untuk mencapainya. Apa strategi Anda untuk tetap fokus dan mencapai tujuan tersebut, terutama jika hasilnya tidak segera terlihat? Dalam proyek restrukturisasi biaya selama 1 tahun, saya menetapkan evaluasi triwulan untuk mengukur progres. Saya juga menjaga komunikasi transparan dengan tim untuk memastikan semua orang memahami dampak positif jangka panjang dari usaha kami. Lalu sebagai pemimpin, bagaimana Anda menjaga dan memperbarui keterampilan dan pengetahuan Anda dalam industri ini? Langkah apa sih yang telah Anda ambil untuk terus meningkatkan diri dalam peran Anda? Saya rutin mengikuti seminar industrial dari pelatihan profesional seperti sertifikasi keuangan internasional. Nah, selain itu saya juga sering membaca jurnal bisnis terbaru dan berprestasi. Ya, lalu apa rencana Anda untuk mengembangkan pribadi dan juga profesional agar dapat menjadi VP Business Support yang lebih efektif? Apakah Anda telah menargetkan keterampilan tertentu untuk ditingkatkan dalam peran ini? Nah, saya berencana untuk mengembangkan keterampilan dalam manajemen strategis dan teknologi bisnis dengan mengikuti kursus manajemen tingkat lanjut. Saya juga ingin memperdalam wawasan dalam bidang transformasi digital untuk mendukung visi perusahaan ke depan. Ketika menghadapi hambatan besar yang bisa menghambat pencapaian tujuan, bagaimana Anda mengatasi rasa frustasi atau kelelahan? Bisakah Anda membagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana Anda berhasil melewati situasi sulit? Dalam proyek integrasi pasca merger yang penuh tekanan, saya mengatasi frustasi dengan mengatur prioritas pekerjaan dan melibatkan tim saya lebih aktif lagi. Apa yang Anda lakukan saat proyek atau inisiatif yang Anda pimpin berjalan tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana Anda menjaga motivasi dan juga kembali menyesuaikan strategi agar tujuan dapat tercapai? Ketika implementasi strategi penghematan biaya gagal mencapai target awal, saya mengevaluasi pendekatan bersama tim untuk menemukan solusi yang alternatif. Kami menyesuaikan strategi dengan fokus pada area yang memberikan dampak terbesar dan berhasil mencapai penghematan yang diinginkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan kepada tim atau stakeholder dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman? Bisakah Anda berikan contohnya? Saya memastikan pesan saya jelas dan menggunakan bahasa sederhana dan mendukung dengan materi visual seperti diagram atau grafik seperti itu. Bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyampaikan informasi kompleks kepada audiens yang memiliki latar belakang yang berbeda? Bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda? Saat menjelaskan dampak pajak baru kepada tim lintas divisi, saya menyesuaikan gaya komunikasi dengan memberikan penjelasan teknis kepada tim keuangan dan menyederhanakan penjelasan untuk tim operasional
Saya juga menggunakan contoh sehari-hari untuk mempermudah pemahaman mereka. Ya, dalam rapat atau diskusi kelompok, bagaimana Anda mengelola dinamika percakapan untuk memastikan semua pihak memahami poin-poin penting yang disampaikan? Saya itu nomor berapa? 4. Telu. Satu, dua, tiga. Saya memulai rapat dengan agenda yang jelas dan mendorong semua peserta untuk berkontribusi di akhir rapat. Saya merangkum poin-poin utama dan meminta konfirmasi dari peserta untuk memastikan pemahaman yang sama. Ya, bisakah Anda berbagi pengalaman memimpin rapat penting yang melibatkan banyak departemen? Bagaimana Anda menjaga agar diskusi tetap fokus dan juga produktif? Dalam rapat terkait restrukturisasi anggaran, saya membagi diskusi menjadi beberapa segmen sesuai agenda dan menetapkan waktu maksimum untuk setiap segmen. Dengan ini, rapat tetap fokus dan produktif. Ya, bisa Anda ceritakan tentang momen ketika Anda harus memberikan feedback langsung kepada seorang rekan kerja ataupun bawahan. Bagaimana Anda menyampaikan pesan tersebut secara konstruktif dan tetap menjaga hubungan dengan baik? Nah, ketika seorang bawahan membuat kesalahan dalam laporan, saya memulai dengan mengapresiasi usahanya sebelum memberikan umpan balik spesifik tentang kesalahannya. Saya menawarkan bantuan untuk memperbaikinya dan memberikan saran untuk mencegah kesalahan berikutnya. Lalu bagaimana Anda membangun kepercayaan dengan seseorang melalui komunikasi lisan, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat? Saya menggunakan pendekatan empati dengan mendengarkan pandangan mereka secara aktif sebelum menyampaikan argumen saya. Dalam sebuah proyek lintas fungsi, saya berhasil membangun kepercayaan dengan rekan yang awalnya skeptis dengan menunjukkan bahwa saya memahami dan menghargai perspektif mereka. Ketika menyampaikan ide atau rencana strategis, bagaimana Anda memastikan bahwa komunikasi nonverbal Anda seperti bahasa tubuh dan juga intonasi mendukung pesan yang ingin Anda sampaikan? Nah, saya juga selalu menjaga kontak mata, menggunakan gerakan tangan yang sesuai, dan berbicara dengan intonasi yang percaya diri. Misalnya, saat mempresentasikan strategi penghematan biaya kepada manajemen, saya menggunakan postur tegak dan intonasi tegas untuk menekankan keyakinan saya pada ide tersebut. Lalu bagaimana Anda mengelola emosi dan juga tetap profesional dalam situasi komunikasi yang sulit dan juga penuh tekanan? Nah, saya mengendalikan emosi dengan fokus pada fakta dan solusinya. Dalam situasi konflik saat rapat, saya tetap tenang dan mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih konstruktif lagi. Ya, bisakah Anda beri contoh bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda ketika berbicara dengan manajemen puncak dibandingkan dengan ketika berbicara dengan anggota tim operasional? Saat berbicara dengan manajemen puncak, saya tuh fokus pada poin-poin strategis dan menggunakan data untuk mendukung argumen saya. Begitupun sebaliknya. Dengan tim operasional, saya lebih fokus pada detail praktis dan berikan arahan langsung untuk implementasi. Lalu, apa pendekatan Anda untuk memastikan komunikasi Anda relevan dan juga mudah dimengerti oleh audiens dengan latar belakang yang berbeda? Saya melakukan riset tentang audiens terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan mereka. Saat menyampaikan materi, saya menggunakan analogi sederhana untuk memastikan ada waktu untuk pertanyaan sehingga audiens dari berbagai latar belakang dapat memahami pesan saya dengan baik. Ya, lalu bagaimana Anda memastikan bahwa dokumen tertulis seperti laporan atau memo jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens yang berbeda? Bisakah Anda berbagi pengalaman spesifik? Nah, saya menggunakan struktur dokumen yang logis dengan heading dan subheading untuk memudahkan navigasi. Dalam laporan keuangan bulanan, saya menyusun ringkasan eksekutif di awal laporan untuk manajemen puncak dan detail teknis di bagian berikutnya untuk tim operasional. Ya, bisa Anda ceritakan tentang situasi di mana Anda harus menulis laporan penting dengan waktu terbatas, bagaimana Anda menjaga kualitas dan juga kejelasan dokumen tersebut? Saya harus menyelesaikan laporan risiko keuangan dalam waktu 2 hari. Saya menggunakan template standar untuk mempercepat proses. Saya juga fokus pada poin-poin utama dan melakukan review cepat untuk memastikan akurasi sebelum diserahkan.
Lalu bisakah Anda berikan contoh situasi ketika Anda harus menyesuaikan gaya penulisan untuk audiens yang berbeda, misalnya untuk direksi dibandingkan dengan tim operasional. Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan mereka? Nah, dalam menulis laporan efisiensi untuk direksi, saya menggunakan bahasa formal dan menyajikan poin-poin strategis dengan grafik yang sederhana. Sedangkan untuk tim operasional, saya lebih fokus pada detail teknis dan langkah-langkah yang mudah diikuti. Lalu bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara formalitas dan juga efisiensi dalam komunikasi tertulis, terutama dalam email profesional? Nah, saya mulai email dengan sangat formal, tetapi menggunakan bahasa yang lugas dan langsung ke inti pesan. Misalnya, saat mengajukan permintaan data, saya menyusun email dan dengan ringkasan tujuan di awal dan detail kebutuhan di poin-poin berikutnya. Baik, pernahkah Anda menghadapi tantangan dalam menyusun komunikasi formal seperti proposal atau kebijakan perusahaan? Bagaimana Anda memastikan pesan Anda tersampaikan dengan tepat? Nah, saat menyusun kebijakan anggaran, tantangan utama adalah menyelaraskan kebutuhan berbagai departemen. Saya mengatasi ini dengan meminta masukan dari stakeholder terlebih dahulu. Lalu bagaimana Anda menangani komunikasi informal secara tertulis seperti dalam grup kerja untuk menjaga produktivitas sambil mempertahankan hubungan profesional? Dalam grup kerja, saya memastikan komunikasi tetap sopan dan fokus pada topik diskusi. Saya juga menggunakan emoji atau nada nama untuk mencairkan suasana tanpa mengurangi profesionalisme. Baik, dalam situasi di mana Anda berbeda pendapat, bagaimana Anda menggunakan keterampilan mendengarkan untuk memahami perspektif orang lain dan juga merumuskan respon yang tepat? Ketika ada perbedaan pendapat dalam rapat strategi, saya mendengarkan secara aktif dengan mencatat poin utama yang mereka sampaikan. Kemudian, saya ulangi poin tersebut untuk memastikan pemahaman saya benar sebelum memberikan tanggapan yang terukur. Lalu bisakah Anda beri contoh tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan untuk memperjelas informasi yang kurang jelas dalam percakapan atau diskusi tim? Nah, saat membahas perubahan anggaran, saya mengajukan pertanyaan seperti, bisakah Anda jelaskan lebih detail tentang dampak ini pada proyek kita? Nah, pertanyaan ini membantu mengarahkan diskusi dan memastikan informasi yang diterima lebih komprehensif lagi. Lalu bagaimana Anda mencatat dan juga mengelola informasi penting yang disampaikan dalam rapat atau presentasi? Apakah Anda memiliki metode tertentu untuk memastikan semua ide signifikan terdokumentasi? Nah, saya menggunakan metode catatan digital dengan kategori khusus untuk setiap poin penting. Setelah rapat, saya menyusun notulen yang dirangkum berdasarkan agenda, mengirimkannya ke semua peserta untuk konfirmasi. Baik, ketika menghadapi situasi di mana seseorang menyampaikan ide secara emosional, bagaimanakah Anda menangani situasi tersebut dengan mendengarkan secara efektif? Nah, saya memberi waktu bagi mereka untuk menyampaikan ide mereka tanpa interupsi, sambil menunjukkan empati melalui kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Setelah mereka selesai, saya merangkum poin yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa saya memahami dan menghargai perspektif. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa komentar atau pertanyaan dari anggota tim atau stakeholder benar-benar dipahami sebelum memberikan respon? Nah, saya mengulangi atau merangkum poin yang disampaikan untuk memastikan pemahaman yang saya benar. Misalnya ketika seorang bawahan mengusulkan perubahan proses, saya merespon dengan, jika saya mengerti dengan benar, Anda menyarankan bahwa kita perlu menyesuaikan alur kerja ini untuk meningkatkan efisiensi. Apakah itu maksud Anda? Seperti itu. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda sepemahaman dengan dalam diskusi, bagaimana Anda menggunakan kemampuan mendengarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dalam rapat lintas departemen, terjadi perbedaan pendapat mengenai prioritas proyek. Saya mendengarkan setiap pihak tanpa interupsi, mencatat poin utama mereka dan mengarahkan diskusi dengan fokuskan pada tujuan bersama. Bisa Anda ceritakan tentang pengalaman Anda dalam penangkapan informasi atau ide penting dari diskusi yang kompleks atau dengan banyak perspektif? Bagaimana Anda memprioritaskan ide-ide tersebut? Dalam diskusi strategis dengan berbagai perspektif saya mencatat semua ide
mengelompokkannya berdasarkan referensi terhadap tujuan proyeknya. Ya, dalam rapat atau presentasi, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda menangkap detail yang paling relevan dan untuk mengambil keputusan? Nah, saya menggunakan template catatan berbasis agenda rapat untuk mencatat poin-poin pentingnya. Lalu meninjau ulang catatan tersebut dengan peserta setelah rapat untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Bisakah Anda berbagi contoh ketika Anda harus bertanya untuk memperjelas poin yang disampaikan oleh rekan kerja atau bawahan, bagaimana respon Anda membantu untuk mencapai hasil yang diinginkan? Saat seorang bawahan menjelaskan ide penghematan biaya, saya bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih detail bagaimana ini akan mempengaruhi operasi sehari-hari kita? Nah, dengan pertanyaan itu, mereka memberikan klarifikasi yang lebih rinci yang membantu saya untuk mengevaluasi ide dengan lebih baik. Ketika ada perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok, ya, bagaimana Anda menggunakan keterampilan mendengarkan untuk membantu mencapai kesepakatan? Saya memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, saya merangkum semua poin dan menunjukkan area di mana ada kesamaan untuk membangun konsensus. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana ada banyak ide atau pendapat muncul dalam waktu bersamaan? Bagaimana Anda memilih ide yang paling relevan tanpa mengabaikan kontribusi peserta yang lainnya? Saya selalu mencatat semua ide dan mengelompokkan berdasarkan kategori yang relevan. Setelah itu, saya memandu tim untuk memilih ide dengan dampak terbesar atau kesesuaian dengan prioritas saat ini. Bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda memimpin diskusi kelompok dan menggunakan keterampilan mendengarkan untuk memastikan semua pihak merasa didengar? Dengan sebuah diskusi lintas fungsi, saya secara aktif meminta pendapat dari setiap anggota, terutama mereka yang biasanya lebih pendiam. Saya memastikan untuk mencatat dan merangkum kontribusi mereka di akhir diskusi, sehingga seluruh pihak merasa dihargai. Baik, dalam situasi 1 lawan 1, bagaimana Anda menunjukkan kepada rekan kerja atau bawahan Anda bahwa Anda sepenuhnya memahami apa yang mereka sampaikan? Saya selalu menjaga kontak mata, mendengarkan tanpa interupsi, dan memberikan tanggapan seperti saya memahami bahwa Anda merasa kesulitan dengan tugas ini karena kurangnya sumber daya. Mari kita cari solusi bersama. Nah, dengan ini mereka tuh merasa dipahami dan didukung juga. Lalu, pernahkah Anda menerima masukan atau kritik langsung dari individu tertentu? Bagaimana Anda mendengarkan dan merespon secara profesional? Nah, saat menerima kritik mengenai cara saya mengelola rapat, saya mendengarkan dengan sikap terbuka tanpa membela diri. Setelah mereka selesai, saya berikan terima kasih karena sudah membantu. Nah, itu menunjukkan profesionalisme dan kesiapan untuk berkembang. Lalu bisa Anda ceritakan tentang pengalaman Anda yang harus meyakinkan manajemen atau stockholder untuk menerima ide atau rencana Anda? Bagaimana Anda memastikan pesan Anda diterima dengan baik? Nah, pada suatu waktu saya harus meyakinkan manajemen untuk mendukung peluncuran kampanye pemasaran yang lebih besar. Saya memulai dengan mempersiapkan data yang kuat yang mendukung efektivitas kampanye tersebut. Saya mengadakan presentasi dengan memetakan potensi ROI, dampak terhadap brand, dan bagaimana kampanye tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan komunikasi Anda saat berbicara dengan audiens yang memiliki pandangan atau prioritas yang berbeda? Nah, saya selalu berusaha untuk mendengarkan lebih dulu pandangan atau kekhawatiran audiens. Misalnya saat berbicara dengan tim keuangan, saya lebih berfokus pada efisiensi biaya dan sebagainya. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana seseorang atau tim awalnya tidak mendukung ide Anda? Bagaimana Anda mengidentifikasi motivasi atau kekhawatiran mereka dan juga menyesuaikan strategi Anda untuk mendapatkan dukungan? Nah, pernah dalam sebuah proyek pengembangan produk, tim awalnya ragu karena mereka khawatir tentang biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan saya mengidentifikasi bahwa kekhawatiran mereka lebih kepada alokasi sumber daya yang terbatas. Untuk itu, saya melakukan pendekatan dengan menunjukkan bagaimana proyek ini dapat dilakukan secara bertahap dengan risiko yang dapat diminimalkan.
Nah, saya juga menunjukkan perencanaan yang lebih detail untuk memastikan bahwa kekhawatiran mereka dapat diatasi tanpa mengorbankan kualitasnya. Lalu bagaimana Anda membaca dinamika kelompok dalam rapat atau diskusi untuk menentukan cara terbaik mempengaruhi keputusan mereka? Saya memperhatikan bahasa tubuh dan respon verbal mereka. Jika ada yang tampak ragu atau tidak tertarik, saya akan mencari tahu lebih lanjut dengan pertanyaan atau memberikan contoh konkret yang dapat menarik perhatian mereka. Lalu dalam peran Anda sebelumnya, bagaimana Anda membangun aliansi atau hubungan kerja untuk mendapatkan hubungan atas inisiatif penting? Saya percaya bahwa membangun hubungan berdasarkan saling menghormati dan komunikasi yang terbuka itu adalah kunci. Dalam peran sebelumnya, saya bekerja erat dengan tim lain untuk membangun hubungan yang saling mendukung. Saya sering mengadakan pertemuan informal untuk memahami tantangan mereka dan mencari cara untuk berkolaborasi. Baik, bisakah Anda beri contoh ketika Anda berhasil mendapatkan dukungan dari tim lintas departemen untuk mencapai tujuan bersama? Dalam pengembangan produk baru, saya berhasil mendapatkan dukungan dari tim pemasaran penjualan dan produksi dengan fasilitasi diskusi bersama. Saya mendengarkan masukan dari masing-masing tim dan menunjukkan bagaimana sih tujuan bersama dapat tercapai dengan berkolaborasi. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana ide Anda mendapat tentangan kuat? Apa pendekatan persuasif yang Anda gunakan untuk mengatasi hal ini? Jika ide saya mendapat tantangan, saya selalu berusaha mendengarkan alasan di balik keberatan tersebut dan mencoba untuk menanggapi dengan kata atau contoh mendukung ide saya. Jika perlu, saya bersikap terbuka untuk kompromi dan menyarankan alternatif yang lebih dapat diterima. Saya tetap menjaga esensi dari ide awal saya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa saya mendengarkan dan tidak hanya bersikeras kepada pendapat saya, tetapi juga mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Lalu pernahkah Anda harus membujuk seseorang untuk mengubah pendekatan atau sudut pandang mereka dalam proyek tertentu? Bagaimana Anda melakukan tanpa menimbulkan konflik? Saya pernah menghadapi situasi di mana seorang rekan tidak setuju dengan pendekatan saya dalam menyelesaikan masalah. Untuk menghindari konflik, saya mengajak dia untuk berdiskusi lebih mendalam dan membuka ruang bagi dia untuk mengemukakan pandangannya. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian dan setelah itu saya menawarkan argumen yang lebih rasional dengan membahas bagaimana pendekatan saya bisa membawa manfaat tambahan yang mungkin belum dia pertimbangkan. Nah, saya pastikan untuk tetap bersikap profesional dan menghargai pendapatnya, sehingga kami dapat mencapai titik temu tanpa adanya ketegangan. Lalu bagaimana Anda membangun hubungan kerja yang positif dengan kolega atau stakeholder yang memiliki pandangan berbeda? Saya selalu memulai dengan mendengarkan pandangan mereka terlebih dahulu dan mencoba memahami alasan di balik perspektif mereka. Saya berusaha untuk tetap terbuka dan menunjukkan empati terhadap sudut pandang mereka. Ya, bisa Anda ceritakan tentang pengalaman ketika Anda berhasil memulihkan hubungan kerja yang sempat tegang? Apa pendekatan yang Anda gunakan untuk mencari hasil tersebut? Pada suatu proyek, saya sempat mengalami ketegangan dengan seorang kolega karena perbedaan cara kerja. Saya menyadari bahwa situasi ini bisa merugikan proyek jika dibiarkan berlarut-larut. Jadi, saya mengajak kolega tersebut untuk berbicara empat mata. Saya menyampaikan keinginan untuk memperbaiki hubungan dan mendengarkan perasaan secara terbuka. Seperti itu. Lalu bisakah Anda berbagi contoh ketika Anda harus memahami kebutuhan atau perasaan orang lain untuk mencapai tujuan bersama? Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Dalam suatu proyek, seseorang anggota tim merasa tertekan dengan beban kerjanya dan kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu. Saya menyadari bahwa ini bisa mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Jadi, saya mengajak dia untuk berbicara. Setelah mendengarkan keluhannya, saya membantu merumuskan strategi untuk mengurangi bebannya dan membagi tugas dengan lebih adil. Saya juga memberikan dukungan emosional untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendirian dalam mengalami tantangan tersebut.
Lalu, pernahkah Anda menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan juga anggota tim dengan kebutuhan organisasi? Bagaimana Anda mengatasinya? Nah, satu kali seorang anggota tim membutuhkan fleksibilitas waktu karena merasa ada masalah keluarga. Tapi kami juga memiliki tenggat waktu yang ketat. Saya bicara dengannya secara pribadi untuk memahami situasinya dan menawarkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, seperti membagi tugas dan menetapkan prioritas dengan jelas. Saya juga berkoordinasi dengan manajer untuk memastikan kami tetap bisa mencapai target tanpa mengorbankan kesejahteraan tim. Lalu, bagaimana Anda menggunakan hubungan profesional untuk mendapatkan dukungan terhadap inisiatif atau proyek penting di organisasi? Nah, saya selalu berusaha untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan kolega dan stakeholder sejak awal. Dalam memperoleh dukungan untuk proyek, saya mengidentifikasi siapa saja yang akan terpengaruh dan mencari tahu apa yang mereka harapkan dari proyek tersebut. Ya, bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda harus membangun hubungan lintas departemen untuk menyelesaikan tantangan organisasi. Apa strategi Anda? Nah, dalam menghadapi tantangan pengiriman produksi yang terlambat, saya bekerja dengan tim logistik, pemasaran, dan penjualan untuk menemukan solusi. Saya memulai dengan mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi masalah bersama dan mendengarkan kebutuhan masing-masing departemen. Saya berfokus pada tujuan bersama, yakni meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional, dan menyarankan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Lalu, bagaimana Anda biasanya memberikan umpan balik kepada bawahan Anda terkait pencapaian atau area yang perlu diperbaiki? Bisakah Anda memberikan contoh konkret ketika umpan balik Anda berhasil membantu bawahan mencapai tujuan pribadi mereka? Nah, saya selalu berusaha memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas, dan berbasis pada fakta. Untuk pencapaiannya, saya mengapresiasi usaha mereka dengan memberikan pengakuan secara spesifik seperti kerja bagus dalam menyelesaikan proyek ini tepat waktu, hasilnya sangat memuaskan. Nah, sementara untuk area yang perlu diperbaiki, saya menyampaikan secara jelas dan dengan empati juga tentunya. Ya, sebagai pemimpin, bagaimana Anda memastikan bawahan Anda menghormati dan memperhatikan arahan yang Anda berikan? Bisakah Anda menceritakan situasi di mana Anda menghadapi tantangan dalam membangun rasa hormat ini dan bagaimana Anda menanganinya? Nah, saya percaya rasa hormat dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu. Untuk memastikan bawahan menghormati arahan saya selalu menjelaskan alasan dibalik keputusan atau instruksi yang saya berikan dan bagaimana hal itu terkait dengan tujuan tim atau organisasi. Lalu, dalam peran Anda sebelumnya, bagaimana Anda menetapkan tujuan dan juga prioritas yang sejalan dengan visi organisasi? Berikan contoh di mana Anda berhasil mendorong perubahan positif melalui pendekatan ini. Saya selalu berusaha untuk memastikan bahwa tujuan tim sejalan dengan visi organisasi. Sebagai contohnya, dalam proyek peningkatan kepuasan pelanggan, saya menetapkan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan respon tim layanan pelanggan dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya juga mengedepankan prioritas untuk memastikan tim fokus pada penyelesaian masalah pelanggan yang paling mendesak. Nah, dengan memastikan komunikasi yang jelas tentang visi organisasi dan bagaimana setiap langkah mendukungnya, tim merasa lebih termotivasi. Akibatnya apa? Nah, kami berhasil meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi organisasi dan perannya masing-masing dalam mendukung visi tersebut? Bagaimana Anda memantau progres mereka secara berkala? Untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi organisasi, saya selalu mengkomunikasikan visi tersebut secara rutin dalam rapat tim dan bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Saya juga meminta umpan balik dari mereka untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Setiap individu kemudian diberikan tujuan yang spesifik dan relevan dengan visi tersebut untuk memahami progres. Saya mengadakan pertemuan satu-satu secara berkala dan mengevaluasi pencapaian mereka. Baik. Tidak tentu. Tepat.
Baterai ente. Anjir. Ada kumpulkan. Lalu bisa Anda ceritakan pengalaman Anda dalam sebuah tim lintas fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana Anda memastikan kontribusi Anda membantu tim mencapai hasil yang diinginkan? Nah, saya pernah bekerja dalam tim lintas fungsi yang terdiri dari pemasaran, keuangan, dan operasional untuk meluncurkan produk baru. Saya memastikan kontribusi saya dengan menjelaskan tujuan pribadi dan tim, serta memahami bagaimana masing-masing departemen dapat berkontribusi terhadap kesuksesan proyek ini. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa setiap keputusan, perubahan, atau informasi penting disampaikan kepada tim secara jelas dan juga tepat waktu? Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana Anda berhasil menjaga komunikasi yang efektif kepada tim Anda? Saya selalu menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat tim, dan platform kolaborasi untuk memastikan informasi sampai ke seluruh anggota tim dengan jelas. Lalu bagaimana Anda membangun hubungan positif dan mendukung dengan rekan kerja Anda? Bisakah Anda membagikan cerita tentang bagaimana pendekatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi? Saya membangun hubungan dengan cara mendengarkan dan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan serta aspirasi rekan kerja. Saya percaya bahwa kerjasama yang baik dimulai dari rasa saling menghormati. Dalam tim saya sering mengadakan sesi brainstorming informal dan memberikan dukungan ketika rekan-rekan mengalami kesulitan. Seperti itu. Baik, lalu apa strategi Anda dalam menciptakan semangat tim, terutama ketika tim menghadapi tekanan atau tantangan? Berikan contoh bagaimana Anda memotivasi tim untuk tetap fokus dan juga produktif. Saat tim menghadapi tekanan atau tantangan, saya berusaha untuk menjaga semangat mereka dengan tetap fokus pada tujuan akhir dan merayakan setiap pencapaian kecil. Seperti itu. Ya, bisa Anda ceritakan pengalaman Anda menghadapi konflik di tempat kerja, baik antara anggota tim dengan pihak lain. Bagaimana Anda mengenali adanya konflik tersebut dan apa langkah pertama yang Anda ambil untuk mengatasinya? Nah, saya pernah menghadapi konflik dalam tim terkait perbedaan pandangan mengenai cara terbaik untuk melaksanakan proyek. Saya menyadari adanya ketegangan saat beberapa anggota tim mulai diam-diam menghindari diskusi dan tidak memberikan masukan dalam rapat. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengajak mereka berbicara secara pribadi untuk memahami kekhawatiran mereka. Saya mendengarkan dengan empati dan berusaha melihat dari sudut pandang masing-masing. Ya, bisa berikan contoh situasi di mana Anda berhasil menyelesaikan konflik dengan solusi yang konstruktif. Bagaimana Anda memastikan bahwa solusi tersebut diterima oleh pihak yang terlibat? Pada proyek sebelumnya, terlihat konflik antara departemen pemasaran dan operasional terkait pembagian tanggung jawab. Saya memulai dengan mengadakan sesi mediasi di mana setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan tanpa gangguannya. Lalu bagaimana Anda menjaga hubungan kerja yang positif dengan pihak yang sebelumnya terlibat konflik dengan Anda? Bisakah Anda membagikan contoh di mana resolusi konflik Anda tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memperkuat hubungan kerja? Setelah menyelesaikan konflik dengan seorang kolega yang sempat berselisih paham tentang pembagian tugas, saya mengajak dia untuk berbicara lebih lanjut untuk memastikan kami tetap bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Seperti itu. Ya, saat menghadapi konflik yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, bagaimana Anda memutuskan pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik? Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk mencapai kesepakatan bersama? Ketika menghadapi konflik yang melibatkan banyak pihak, saya pertama-tama memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatirannya. Saya berfokus pada mencari kesamaan tujuan. Meskipun setiap pihak memiliki kepentingan berbeda, sebagai contohnya dalam pertemuan antara tim keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk,
Saya memfasilitasi diskusi dengan memastikan bahwa setiap pihak dapat menjelaskan pandangannya. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu sudah mengikuti sesi wawancara untuk kenaikan jabatan. Promosi kenaikan jabatan. Untuk kedepannya bisa diinformasikan lebih lanjut terkait nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.